Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat, maunah, barakah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa, bisa beraktivitas sehari-hari dengan harapan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, tadarus kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, tentunya kemuliaan Ramadan sudah tidak bisa diragukan lagi, karena memang sudah tuntunan syariat mengatakan bahwa kemuliaan Ramadan luar biasa, di mana pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kebajikan dilaksanakan di bulan Ramadan sama dengan 40 kebajikan di luar Ramadan. Dan juga kemuliaan Ramadan adalah dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan Nuzul Quran. Bahkan kemuliaan Ramadan juga dihiasi dengan malam yang sangat mulia atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, atau malam yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hi hatta matla'il fajr. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satu yang menjadi penghias, menjadi pengindah, menjadi penyempurna terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan zakat fitrah atau dengan disebut zakatul abdan. Jadi zakat fitrah itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh hambanya yang hidup, yang nutut pada bulan Ramadan atau sebagian bulan Syawal. Definisi atau pengertian zakat fitrah, sehingga konten kita pada hari ini kita lebih fokus mengkaji tentang zakat fitrah, karena memang sudah saatnya kita untuk mengeluarkan, karena kita sudah memasuki tanggal 20 ke belakang, otomatis kewajiban-kewajiban zakat fitrah kita harus keluarkan. Jangan sampai zakat fitrah kita itu lupa dan sehingga masuk bulan Syawal. Definisi zakat fitrah adalah bisa dikatakan sebagai zakatul abdan, adalah zakatnya badan kita, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang masih menutupi atau masih hidup, yang masih menututi atau dalam tanda kurung masih menututi, masih hidup di sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal.
Dan kewajiban itu berlaku bagi orang-orang yang memiliki harta dan kelebihan untuk kebutuhan pokok pada hari lebaran. Jadi apa artinya? Bahwa kewajiban fitrah itu kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, dewasa, tua atau anak-anak, yang mereka hidup dan nutut di sebagian bulan Ramadan di akhirnya atau sebagian bulan Syawalnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan yang harus kita sampaikan. Kapankah pembayaran zakat fitrah itu harus ditunaikan? Ulama membagi-bagi, ada 5 kriteria waktu-waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu jawaz, waktu boleh. Kapan waktu jawaz, waktu boleh itu? Adalah sejak awal bulan Ramadan. Jadi ketika sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, maka boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya tegaskan, sejak tanggal 1 Ramadan maka kita sudah boleh untuk menunaikan zakat fitrah dengan kadar dan jumlah yang telah ditentukan oleh para ulama, yaitu kurang lebih dari 2,7 on, atau kalau disempurnakan menjadi 3 kg. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah waktu wajib. Jadi yang pertama adalah waktu jawaz. Yang kedua adalah waktu wajib. Kapan waktu wajib itu? Adalah sejak tenggelam matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ketika matahari tenggelam pada hari terakhir di bulan Ramadan, pada tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, maka sudah masuk wajib hukumnya kita mengeluarkan zakat fitrah karena waktunya sudah mepet. Jadi kalau sudah masuk di akhir pada tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, maka wajib hukumnya kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Dengan syarat tadi, dia memiliki kelebihan harta untuk dimakan 1 hari saja di hari raya Idul Fitri. Jadi bagaimana andaikan ada seseorang yang tidak memiliki kecukupan harta untuk dimakan 1 hari saja pada hari Idul Fitri, maka dia tidak punya kewajiban untuk menjalankan zakat fitrah. Dia termasuk kelompok orang fakir miskin, mereka termasuk orang-orang yang paling berhak untuk menerima zakat fitrah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang kedua, waktu wajib. Kemudian ada waktu fadilah, waktu yang sangat utama. Artinya utama, dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan dia itu? Di pagi hari pada hari raya Idul Fitri sebelum melaksanakan sholat Id. Jadi yang sangat dianjurkan, yang paling besar pahalanya dan sangat besar fadilahnya adalah mengeluarkan zakat fitrah di pagi hari pada tanggal 1 Syawal atau pada saat pelaksanaan Idul Fitri sebelum melaksanakan Idul Fitri. Jadi pagi hari sekitar jam 5:30 atau habis subuh, sebelum kalian semuanya atau kita semuanya berangkat ke masjid, itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah waktu yang karahah. Artinya waktu makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Makruh itu apa artinya? Secara fikih lebih baik tidak dikerjakan. Itu kalau makruh. Kapan itu? Adalah setelah pelaksanaan sholat Id sampai tenggelam matahari tanggal 1 Syawal. Jadi makruh. Apa artinya? Setelah pelaksanaan sholat Id dan sampai tenggelam matahari di bulan Syawal, itu makruh mengeluarkan zakat fitrah. Jelas ya? Jadi makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah waktu haram. Waktu haram untuk mengeluarkan zakat fitrah,
yaitu mengakhirkan pembayaran zakat fitrah pada tanggal 1 Syawal tanpa ada alasan. Jadi mengakhirkan pembayaran zakat fitrah pada tanggal 1 Syawal. Jadi sudah masuk tanggal 1 Syawal, sudah hampir terbenam matahari, itu kan sudah masuk ke yang makruh. Kemudian sudah matahari terbenam, ini masih belum bayar, maka haram. Itu hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Bahwa dengan keterangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa zakat fitrah itu hendaklah dilakukan dan dibayar di saat kita punya kesempatan yang sangat longgar. Jadi kalau kita longgar, monggo kita boleh dilaksanakan sejak tanggal 1. Khawatir nanti kita banyak kesibukan sehingga masuk kepada waktu yang muharram atau waktu yang makruh. Jadi kalau kita mau mengejar fadilah, silahkan, tidak apa-apa, dikerjakan pagi hari di bulan Syawal tanggal tentunya, tapi jangan sampai terlaksana sholat Idul Fitri. Itu sangat fadilah, sangat dianjurkan. Apa artinya? Bahwa kenapa kita harus membayar zakat fitrah? Karena itu merupakan sebagai zakat diri kita, nafas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dihitung-hitung dengan nilai nominalnya sangat murah. Coba bayangkan 1 tahun kita cuma diminta zakat oleh Allah dari kehidupan kita, dari nafas kita, setiap hari kita hidup cuma dimintai zakat 2,8 atau 3 kilogram. Betapa murahnya harga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dihitung dengan nominal. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Bahwa zakat itu adalah secara ekonomis membantu terhadap saudara-saudara kita yang sangat miskin, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, yang tidak memberi belanja apa-apa, yang paling tidak dengan zakat yang kita berikan kepada mereka, mereka terbantukan, mereka bisa membeli kebutuhan pokoknya, sangan, pandang, dan papan dan semacamnya, dan juga ada lebihnya untuk membeli baju, sekedar untuk berbahagia pada hari raya Idul Fitri. Jadi sangat menolong, sangat membantu kepada saudara-saudara kita yang sangat miskin, yang sangat tidak punya apa-apa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besok akan menjemput kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya besok akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada hari ini tentang zakat fitrah. Insyaallah nanti akan kita sambung dengan kelompok-kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat dan lain semacamnya. Terima kasih. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.